Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutarita Marsha dari kelas Kepemimpinan Agribisnis. Kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang pengenalan kepemimpinan agribisnis dengan dosen Pak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP. Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian kepemimpinan. Ada berbagai ilmiah mengatakan, yaitu Saros dan Bukatu pada tahun 1996, kepemimpinan didefinisikan sebagai perilaku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berkontribusi pada tujuan yang disepakati bersama demi kepentingan individu maupun organisasi atau kebaikan bersama. Nah, menurut Anderson pada tahun 1988, kepemimpinan itu berarti menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang lain sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan tertentu. Nah, kita masuk ke tugas kepemimpinan. Ada yang berkaitan dengan kerja, berkaitan dengan kekompakan anggota. Oke, kita bahas dulu yang berkaitan dengan kerja. Yang pertama itu, seorang pemimpin harus bisa mengambil inisiatif, bisa mengatur langkah dan arah, memberikan informasi, memberikan dukungan, memberikan pemikiran, dan mengambil suatu kesimpulan. Jadi pemimpin itu harus serba bisa karena dia itu tugasnya sebagai pemimpin di dalam suatu tim atau suatu perusahaan. Nah, yang kedua yaitu berkaitan dengan kekompakan anggota, di mana seorang pemimpin harus bisa mendorong, bersahabat, bersikap menerima, lalu mengungkapkan perasaan, bersikap mendamaikan, berkemampuan mengubah dan menyesuaikan pendapat, memperlancar pelaksanaan tugas, dan memberikan aturan main. Jadi seorang pemimpin itu harus juga bisa berbaur dengan anggotanya, lalu harus bisa melerai jika ada yang berkelahi, lalu bisa menyemangati timnya juga agar tugasnya cepat selesai dan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu kita masuk ke fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi kegiatan dan tindakan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan, di mana seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan di mana dalam suatu pekerjaan itu pasti ada banyak sekali masalah atau banyak sekali tindakan-tindakan. Jadi dia tuh harus bisa mengambil keputusan yang mana yang tepat untuk dijalankan. Lalu yang kedua itu ada mengembangkan imajinasi, lalu pendelegasian wewenang kepada bawahan, lalu ada pengembangan kesetiaan para bawahan, lalu pemrakarsaan, penggiatan, dan pengendalian rencana-rencana. Lalu ada pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Lalu ada pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada para pelaksana. Lalu pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan-kesalahan. Lalu pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang berprestasi. Lalu terakhir ada pertanggungjawaban semua tindakan. Selanjutnya itu ada implikasi kepemimpinan. Yang pertama itu adalah melibatkan orang atau pihak lain.
Yang kedua, seseorang yang dengan kekuasaannya mampu mengunggah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Lalu terakhir, kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, yang dimana seorang pemimpin tidak boleh ada kebohongan walaupun di dalam dirinya sendiri. Jadi timnya itu atau bawahannya itu selalu yakin dengan pemimpinnya karena pemimpinnya itu tidak pernah bohong. Lalu mempunyai sikap tanggung jawab yang tulus. Terus ada pengetahuan, keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain. Lalu ada kemampuan untuk meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi. Nah, menurut Franz dan Raven pada tahun 1968, yaitu sumber dari kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin. Nah, itu berasal dari mana aja? Yang pertama itu ada reward power, yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan yang mengikuti arahan pemimpinnya. Dimana misalnya kita memberikan tugas nih kepada bawahan kita. Nah, kita jangan lupa juga untuk memberikan hadiah agar bawahan kita itu merasa senang dan juga merasa lebih semangat lagi jika ada tugas-tugas baru yang akan diberikan lagi gitu. Jadi ada reward gitu. Dan di situ juga pemimpin kan akan merasa bahwa dirinya mempunyai power gitu. Nah, lalu yang kedua ada coercive power, yaitu yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai kemauan memberikan hukuman bagi bawahannya yang tidak mengikuti arahan pemimpinnya, di mana seorang pemimpin itu harus memberikan hukuman untuk bawahannya yang tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di perusahaan agar pemimpinnya tidak disepelekan gitu oleh bawahannya. Jadi pemimpin harus bersikap tegas dan bersikap adil dalam menghadapi situasi hal biar tidak diremehkan gitu. Nah, lalu ada legitimate power yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai hak untuk menggunakan pengaruh dan otoritas yang dimilikinya. Jadi seorang pemimpin itu mempunyai kedudukan yang dimana dia memang harus memerintah dan harus diikutin oleh bawahannya karena dia itu sebagai kepalanya gitu. Jadi mau nggak mau bawahannya tuh harus mengikuti perintah pemimpin begitu. Dan itu memang udah umumnya dirasakan oleh pemimpin gitu. Nah, lalu selanjutnya itu ada referent power yang didasarkan atas identifikasi bawahan terhadap sosok pemimpin. Para pemimpin dapat menggunakan pengaruhnya karena karakteristik pribadinya, reputasinya, atau karismanya. Lalu yang terakhir itu expert power, yaitu yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai potensi dan mempunyai keahlian di bidangnya. Jadi pemimpin itu harus banyak hal yang udah dilalui gitu. Jadi banyak ilmu gitu. Jadi dia bisa mengontrol bawahannya
Jadi dia lebih banyak tahu gitu daripada bawahannya. Memang ada yang namanya diskusi, tapi kembali lagi keputusan kan berada di pihak pemimpin. Jadi pemimpin tuh harus bisa membaca untuk kedepannya agar tidak gagal gitu. Dan kalaupun gagal, ia harus tahu juga kayak mana caranya agar meminimalisasi kegagalan tersebut gitu. Jadi harus mempunyai pengalaman-pengalaman yang banyak gitu. Nah, selanjutnya ada Miljus dalam buku Effective Leadership and the Motivation of Human Research. Nah, ini mengatakan bahwa tanggung jawab para pemimpin adalah yang pertama yaitu menentukan tujuan pelaksanaan kerja realitas dalam artian kuantitas, kualitas, keamanan, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu melengkapi para karyawan dengan sumber-sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Nah, jadi pemimpin itu memberikan secakup uang atau dana yang akan dikeluarkan untuk melakukan tugas yang akan dilaksanakan gitu. Itu memang harus dari pemimpinnya gitu. Pemimpin harus mencukupi lah hal itu. Lalu yang ketiga yaitu ada mengakomodasikan pada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka. Jadi kita harus ada sharing-sharing, adanya pendekatan kepada karyawan, kira-kira keluhan-keluhan apa yang mereka punya, atau pendapat apa yang mau mereka sampaikan kepada para pemimpinnya. Nah, itu harus dikomunikasikan agar tim itu lebih erat lagi tali silaturahminya gitu. Nah, lalu yang keempat, memberikan susunan hadiah yang sepadan untuk mendorong prestasi. Nah, itu tadi para pemimpin itu tidak boleh pelit juga, ya kan? Jadi jikalau ada karyawannya yang berprestasi, yang bekerja sesuai deadline, nah kita gak apa-apa lah kasih reward, kasih hadiah untuk karyawan kita agar karyawan kita lebih semangat dan juga segan sama kita gitu. Jadi kalau kita minta bantuan apapun dia pun cepat sigap gitu. Nah, lalu yang kelima, mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan mengundang partisipasi apabila memungkinkan. Lalu yang keenam, menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang efektif. Jadi jangan juga menjadi pemimpin itu menghambat pekerjaan karyawannya gitu. Nah, justru pemimpin itu harus mengasih motivasi agar pekerjaan tersebut cepat selesai dan tidak kayak membuat orang lain itu merasa capek gitu. Maksudnya kayak jangan memperlambat kerja orang lah gitu. Karena kita kan sama-sama bekerja gitu. Jangan merugikan orang lain gitu. Lalu menilai pelaksanaan pekerjaan yang mengkomunikasikan hasilnya. Lalu menunjukkan perhatian kepada karyawan. Nah, itu tadi kita harus bersosialisasi lah kepada karyawan kita agar kita pun juga harus tahu tipe-tipe karyawan kita itu seperti apa, kayak mana orangnya gitu, biar kita tahu apa yang kekurangan dan kelebihannya gitu. Jadi kita kan bisa menempatkan orang sesuai juga dengan pekerjaannya. Dan dari situ tadi kita harus perhatian kepada karyawan kita dan jangan terlalu dekat juga, jadi nanti nggak enak. Maksudnya ya tara-taranya aja lah gitu. Maksudnya jangan berlebihan juga, tapi kita tunjukkan sedikit biar tidak terkesan sombong gitu. Nah, di sini kita bisa melihat tipe-tipe seorang pemimpin. Yang pertama yaitu tipe autokratis.
Dimana di sini seorang pemimpin itu menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Nah, kenapa organisasi dianggap sebagai milik pribadi? Karena seorang pemimpin itu menganggap bahwa karena dia pemimpin, jadi organisasi itu dia yang punya gitu, atas kepemilikan dia gitu. Nah, lalu ada mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Lalu menganggap bawahan sebagai alat semata-mata. Nah, jadi dia karena dia sebagai seorang pemimpin, ya dia bebas menyuruh-nyuruh karyawannya gitu. Itu nggak boleh juga sih sebenarnya, cuman ya itulah tipe otokratis tadi. Lalu tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. Jadi dia seorang pemimpin yang tidak terima kalau dirinya itu di komen-komen gitu. Nah, lalu terlalu bergantung kepada kekuasaan formilnya. Nah, di sini dia kayak merasa egois sih sepertinya ya, nampaknya gitu. Karena dia merasa dirinya pemimpin, jadi dia bebas melakukan apa aja kepada bawahannya itu tadi. Lalu dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan approach yang mengandung unsur paksaan dan punitif atau bersifat menghukum. Dari sifat-sifat tersebut di atas terlihat bahwa tipe pemimpin yang demikian tidak tepat untuk suatu organisasi modern di mana hak-hak asasi manusia yang menjadi bawahan itu harus dihormati. Nah, itu tadi tipe otokratis ini dia egois gitu. Karena dia sebagai pemimpin, dia merasa dirinya tuh lebih tinggi gitu dari yang lainnya gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada tipe militeristis. Dimana tipe militeristis ini berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Pemimpin yang bertipe militeristis ini bersifat yaitu dalam menggerakkan bawahan lebih sering menggunakan sistem perintah. Nah, lalu yang kedua dalam menggerakkan bawahannya senang bergantung kepada pangkat dan jabatan. Ini hampir sama tadi sama yang di atas. Hampir sama dengan otokratis. Lalu yang ketiga itu senang kepada formalitas yang berlebihan. Nah, lalu menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan. Jadi dia tuh harus disegani gitu. Harus junjung tinggi gitu. Lalu dia juga sukar menerima kritikan dari bawahannya gitu. Lalu yang terakhir menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Terlihat pula dari sifat-sifat tersebut bahwa seorang pemimpin yang militeristis bukanlah seorang pemimpin yang ideal ya. Karena dia kurang berbaur lah dengan bawahannya, masih memandang bawahannya itu rendah gitu. Oke. Selanjutnya itu ada tipe paternalistis, di mana dia itu seorang pemimpin itu menganggap bahwa bawahannya itu sebagai manusia yang tidak dewasa. Lalu bersikap terlalu melindungi atau overprotective dan jarang memberikan kesempatan bawahannya untuk mengambil keputusan. Lalu jarang memberikan kesempatan bawahannya untuk mengambil inisiatif. Lalu jarang memberikan kesempatan bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi fantasinya dan sering bersifat maha tahu. Jadi tipe paternalistis ini seperti orang tua yang dia itu strict parents gitu, kayak seorang pemimpin yang tidak mau bawahannya itu memiliki wawasan yang sama gitu. Jadi dia tidak menerima pendapat-pendapat dari bawahannya. Dia lebih mengambil keputusan atas dirinya sendiri gitu, tidak menerima masukan-masukan dari bawahannya gitu. Dia maunya menang sendiri gitu. Maunya dia yang lebih tahu daripada bawahannya, dan dia juga yang seolah-olah dia tahu semuanya gitu, dan dia nggak percaya sama bawahannya gitu.
dia merasa bawahannya itu nggak pas lah dalam memberikan masukan atau saran gitu. Makanya dia nggak yakin dengan bawahannya. Seharusnya pemimpin itu tidak seperti itu juga. Lalu yang keempat ada tipe karismatik, dimana yang kita ketahui bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya penarik yang amat besar, dan karenanya pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar juga, meskipun para pengikut itu sering nggak tahu dan nggak bisa menjelaskan kenapa mereka mengikuti pemimpin tersebut gitu. Nah, ini lebih kepada karismatik itu luarannya yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu. Jadi bawahannya itu tertarik dengan misalnya gestur berbicaranya atau penampilan luarnya seperti bajunya gitu, seperti dia berbicara dengan orang lain atau dia cara memperlakukan orang lain. Nah, itu bawahannya itu melihat hal itu gitu. Tapi dia nggak bisa menjelaskan gitu kenapa dia mengikuti pemimpin itu gitu. Oke, lalu kita lanjut lagi. Tipe yang kelima, yaitu ada tipe demokratis, yang dimana tipe pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern. Kenapa tuh? Karena dalam proses penggerakan bawahannya selalu bertitik tolak dari pendapat bawah manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia. Yang kedua yaitu selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya. Nah, jadi dia itu adil gitu. Atasan sama bawahan itu adil dia. Jadi walaupun nanti bawahannya ada kena masalah atau nah, lalu selanjutnya ia yang senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Nah, jadi tipe demokratis ini sebetulnya tipe pemimpin yang paling bagus lah untuk menjadi kandidat seorang pemimpin yang baik. Karena dia menerima saran, menerima pendapat, dia nggak egois, nggak mengambil keputusan sendiri, tahu apa itu arti dari tim, lalu tidak berkecil hati. Karena namanya juga suatu lingkup tim kan harus berkomunikasi, bertukar pikiran. Nah, jika bawahannya juga nggak memberikan pendapat, bagaimana kinerja itu bisa mendapatkan lebih baiknya gitu. Nah, selanjutnya itu selalu berusaha mengutamakan kerjasama dalam teamwork untuk menciptakan tujuan. Itu tadi, kerjasama itu suatu hal yang sangat penting dalam sebuah tim, karena namanya tim kita harus bekerja sama dalam mencapai tujuan. Itu harus diutamakan, jangan sendiri-sendiri, bawahan sendiri, atasan sendiri. Karena kalau nggak ada bawahan juga atasan sulit untuk mencapai tujuan. Nah, bawahan gitu juga sulit dia untuk mencapai tujuan. Lalu dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian dibandingkan dan diperbaiki, agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, akan tetapi lebih berani untuk membuat kesalahan yang lain. Tidak lagi berbuat kesalahan yang sama dan akan tetapi lebih berani. Nah, tipe demokratis ini mungkin dia yang gak enakan gitu ya. Jadi dia kayak ikhlas aja gitu memberikan bawahannya itu kebebasan, sehingga
bawahannya ini menjadi acuh tak acuh gitu terhadap atasannya. Jadi dia lebih bebas gitu, suka hati dia mau buat apa. Lalu selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya. Jadi tipe demokratis ini dia senang melihat bawahannya itu lebih banyak pengetahuannya daripada dirinya, lebih sukses daripada dirinya, karena dia kayak betul-betul orang tua yang tidak mau menang sendiri gitu. Dia lebih senang ketika bawahannya itu lebih sukses daripada dirinya. Lalu yang terakhir yaitu berusaha mengembangkan kapasitas pribadinya sebagai seorang pemimpin. Maksudnya itu dia berusaha sendiri untuk mengembangkan diri dia. Padahal seharusnya juga gak harus se-effort itu, tapi dia berusaha sekuat mungkin, kayak mana mungkin dia menjadi menerima beban lah. Dia menerima beban bawahannya gitu. Benar-benar orang yang bertanggung jawab kali gitu. Tapi sebetulnya orang yang kayak gini justru membuat bawahannya lebih semena-mena gitu, karena dia yang ya udahlah gitu. Lalu menurut Hadari Nawawi, secara operasional dapat dibedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan. Yang pertama itu ada fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana waktu memulai melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Jadi dia tuh sebagai pokok pikirannya gitu. Dia memang dia nggak mengerjakan ke lapangan, tetapi dia otak dari kegiatan tersebut. Makanya tugas dia itu memerintah. Yang dinampak oleh orang-orang kayak enak karena cuman megang memerintah, padahal dia sendiri yang berpikir untuk mencapai tujuan tersebut. Dia sendiri yang mencari informasi, mencari tahu bagaimana caranya agar mencapai tujuan yang cepat dan maksimal, yang baik. Lalu ada fungsi konsultatif, yaitu pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi ini pemimpinnya itu meminta untuk adanya pemberian saran dari bawahannya. Dia meminta masukan dari bawahannya
Walaupun kembali lagi tetap seorang pemimpin tersebut yang memberikan keputusan. Tapi ia maunya adanya komunikasi dua arah lah antara pemimpin dan tim. Agar tujuannya lebih terarah dan lebih maksimal lagi. Lalu ada fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing. Jadi setiap kelompok itu memiliki tugas yang berbeda. Kita sebagai pemimpin juga memberikan kerjaan-kerjaan yang berbeda-beda lah di setiap kelompoknya, di bawah pengawasan kita juga. Jadi bawahannya ini kan memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, jadi pemimpin ini dia harus pandai memilah tugas sesuai dengan keahlian masing-masing, keahlian bawahan masing-masing gitu. Jadi setiap kelompok itu ada tugas dan posisinya masing-masing gitu. Dan semuanya itu bekerja sama, semuanya itu aktif lah dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi nggak ada yang pilih kasih gitu dalam mendapatkan pekerjaan. Semuanya itu sama-sama bekerja, sama-sama memberikan tenaga dan wawasannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu yang keempat, fungsi delegasi. Yaitu dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seseorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Fungsi pendelegasi ini harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri. Jadi setiap pemimpin itu pasti mempunyai tangan kanan yang dia percaya untuk menjadi tangan kanan yang bisa dipercayalah dalam pencapaian dalam pelimpahan wewenang dan dikasih tanggung jawab juga, agar seorang pemimpin itu kan banyak tugasnya. Gak apa-apa dia ada tangan kanannya agar lebih mudah dalam mencapai tujuan tersebut. Lalu ada fungsi pengendalian.
Fungsi pengendalian ini berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif. Jadi pemimpin itu harus melihat juga kayak mana kinerja bawahannya, harus ke lapangan juga untuk mengecek kinerja bawahannya agar mencapai tujuan yang lebih terarah. Karena kan seorang pemimpin itu jangan hanya diterima bersih aja, dia juga harus mengontrol, mengecek sesuai nggak sama keputusan yang sudah ditetapkan. Jadi anggotanya juga nggak semena-mena karena dia dipantau oleh atasannya. Jadi memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Nah, terkadang walaupun bawahan kita itu sudah mengerti, lebih baiknya juga kita mengadakan bimbingan lagi, biar lebih paham lagi. Nah, kita juga harus mengarahkan. Mengarahkan itu maksudnya kayak mencontohkan juga tahap-tahapan agar mencapai tujuan yang maksimal. Lalu koordinasi. Adanya komunikasi yang diterima dari bawahan ke atasan dan atasan ke bawahan, dan dilakukannya pengawasan, yaitu pengecekan tahap-tahapan pengecekan dalam setiap tahap-tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Lalu ada level dan keterampilan yang perlu dimiliki kepemimpinan. Yang pertama ada level top leader atau top management, yaitu pimpinan puncak, misalnya direktur utama, melakukan tugas yang bersifat konseptual. Yaitu melakukan perencanaan yang akan dilakukan seluruh anggota. Yang kedua ada level middle leader, yaitu middle management, yaitu golongan menengah, misalnya staf produksi, manajer keuangan, melakukan tugas konseptual sebagai penjabaran dari top manajemen. Juga melakukan pekerjaan tersebut. Penguasaan teknis relatif penting. Lalu ada lower leader atau lower management, yaitu golongan bawah, misalnya supervisor, mandor, dan pelaksanaan teknis. Harus menguasai teknis, sedangkan konseptual tidak begitu penting. Jadi ada berbagai tingkatan dalam memimpin, dan setiap tingkatannya memiliki tanggung jawab dan tugas yang berbeda-beda yang harus ditekuni dan dijalankan dalam mencapai tujuan yang baik. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang pertama itu, dia hanya memerintah. Kenapa tidak ideal? Karena memerintah saja seperti pemimpin yang malas ya. Karena dia tidak ikut terjun ke dalamnya. Dia cuma maunya merintah, gak ada ngasih solusi, gak ada kasih masukan. Nah, pemimpin yang seperti itu justru membuat
hasil dalam pencapaian tujuan itu lama dan mungkin nggak maksimal. Lalu jarang diskusi. Pemimpin yang jarang diskusi itu sepertinya sombong karena dia tidak ingin berbaur dengan bawahannya, tidak ingin melakukan suatu tali silaturahmi yang baik lah dengan bawahannya. Nah, itu mengurangi respect bawahannya terhadap atasan. Lalu tidak memberikan kepercayaan. Nah, seorang pemimpin yang gak percaya terhadap bawahannya itu malah menghambat kinerja. Karena dalam kepemimpinan pasti ada sebuah tim. Nah, jika dia tidak percaya dengan tim tersebut, untuk apa dia masuk ke dalam suatu tim? Kenapa dia gak kerja sendiri aja? Nah, jika dia kerja sendiri, maka hasil yang didapat pun nggak maksimal gitu, karena kurangnya mungkin wawasan atau kurangnya mungkin pengetahuan atau kurangnya mungkin pengalaman, karena setiap pemimpin kan nggak ada yang sempurna gitu, dia juga perlu masukan-masukan dari orang lain. Apa salahnya dia percaya dengan bawahannya, atau juga kita nggak langsung mengambil keputusan dari orang lain, pasti kita kan berpikir lagi. Kita cuman mengambil kebaikan-kebaikannya, walaupun hal sekecil apapun, masukan orang lain itu penting lah. Lalu tidak memberikan pujian. Nah, pemimpin itu seharusnya dia bisa memberikan motivasi terhadap bawahannya seperti pujian, karena kalau misalnya bawahan kita senang terhadap kita, dia respect terhadap kita, maka pekerjaan itu akan lebih mudah untuk dilakukan. Apalagi kita mempunyai pemimpin yang ramah, maka kita pun jadinya segan dan kita akan senang bekerja sama dia, jadi kita semangat. Lalu yang kelima itu konflik. Konflik itu mungkin yang terjadi karena masalah pribadi kali ya, pribadi ke seorang pemimpinnya itu terhadap karyawannya. Seharusnya konflik itu diminimkan lah dalam suatu tim, karena itu dapat menghambat tujuan yang akan dicapai. Lalu tidak terbuka. Jika kita tidak terbuka, baik itu atasan terhadap bawahan dan bawahan terhadap atasan, itu juga akan mengurangi kinerja dalam mencapai tujuannya. Tadi kita harus sama-sama terbuka, mau apapun yang terjadi di dalam kegiatan tersebut, mau itu salah, mau itu benar, nggak apa-apa, terbuka aja. Karena semuanya itu dapat dikomunikasikan, semuanya itu pasti ada solusinya. Jangan takut untuk mengeluarkan pendapat atau saran. Yang ketujuh itu tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang keluar dari tanggung jawab atau keluar dari suatu masalah yang sudah dia hadapi itu seperti pengecut, karena jika dia tidak bisa mengambil resiko, maka kegiatan tersebut akan hancur,
karena pemimpinnya itu gagal, termasuk pemimpin yang gagal. Lalu yang ke-8 itu pemimpin yang tidak memiliki visi tidak akan bisa menjalankan tim. Karena visi itu ya tujuan kan. Jika seorang pemimpin tidak ada tujuan di dalam mencapai hal yang diinginkan, maka itu sama aja dengan bohong. Karena bawahan itu harus mengetahui tujuannya. Nah, jika pemimpinnya aja nggak mengetahui visinya, bagaimana bawahannya itu bisa mengetahui apa yang akan ia jalankan gitu. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus siap visi dan misinya. Jangan hanya ingin menjadi seorang pemimpin saja tanpa tahu apa yang akan dia buat dalam tim tersebut. Lalu yang ke-9, ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri. Nah, seorang pemimpin itu dikatakan gagal juga jika dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Dia egois-egois sendiri, tantrum sendiri, atau dia tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Jika pemimpin nggak percaya sama dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mempengaruhi orang lain, sedangkan dia aja sama diri sendiri aja ragu. Jadi pemimpin itu harus mempunyai tekad yang kuat lah terhadap dirinya sendiri, apa yang dia inginkan, apa yang akan dia ciptakan. Agar juga bawahannya mau ikut nih, terpengaruh terhadap dirinya. Lalu yang ke-10, terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. Nah, jika seorang pemimpin tidak mau menggebrakkan hal baru, maka itu sama aja dengan pengecut. Kenapa? Karena setiap zaman itu kan pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, jika dia selalu mengandalkan pemikiran dia di masa lalu, maka setelah adanya perubahan baru itu, maka dia akan gagal karena dia nggak tahu mau melakukan hal apa. Karena dia selalu melakukan hal-hal itu aja. Seorang pemimpin itu harus berani untuk melakukan perubahan-perubahan yang baru agar tidak kalah sama pemimpin-pemimpin di tempat lain. Dan dia harus memiliki wawasan yang luas, karena seorang pemimpin itu harus bisa mengetahui duluan lah apa kendala-kendala yang akan dihadapi dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut. Bagaimana cara meminimalisasinya. Lalu terlibat politik kantor. Nah, sebagai seorang pemimpin, jangan sampai kita ada masalah-masalah politik lah di kantor, karena itu dapat mengurangi kepercayaan bawahan terhadap dirinya. Jadi orang bawahan itu udah susah percaya sama dia, maka dia pun akan susah mengontrol bawahannya gitu. Karena kejujuran itu sangat penting. Zaman sekarang sudah kurang orang jujur dan bertanggung jawab, jadi setidaknya pertahankanlah kejujuran itu. Lalu tak punya tujuan kerja. Orang yang tidak mempunyai tujuan kerja susah untuk sukses. Karena bisa jadi dia cuman mut-mutan gitu ya mungkin ya. Pas di tengah jalan udah nggak tahu mau ngapain karena dia memang dari awal nggak tahu tujuan dia kerja itu apa. Itu bisa
membuat kegagalan, apalagi dia menjadi seorang pemimpin kan. Kalau tadi dia cuman staff biasa aja, mungkin ketika dia jatuh ya dia tidak mempengaruhi banyak orang. Tetapi kalau misalnya pemimpin, ketika dia jatuh dia akan merugikan orang banyak. Jadi pilihlah tadi pemimpin yang mempunyai visi, mempunyai tujuan, agar tidak merugikan banyak orang. Apalagi zaman sekarang cari kerjaan susah, jadi pergunakanlah hal itu sebaik mungkin, karena banyak orang yang pengen kerja tapi nggak bisa masuk ke dalam dunia itu. Sebetulnya kerjaan itu suatu ini juga sih, suatu anugerah juga sih dapat kerjaan. Terus menyalahgunakan sumber daya. Kita nggak boleh juga menyalahgunakan sumber daya yang ada, karena semuanya itu milik bersama, bukan milik pribadi. Jadi jangan ada korupsi, jangan mau mementingkan kebutuhan pribadi. Kalau rezeki kan udah ada yang ngatur, jadi jangan mengambil hak milik orang lain. Lalu tidak melihat peluang. Nah, jika tidak melihat suatu peluang, sebaiknya gak usahlah menjadi pemimpin. Lalu tidak percaya diri. Nah, tidak percaya diri sangat tidak relevan banget untuk menjadi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin itu harus berbicara di depan banyak orang, harus bisa mengambil keputusan sepihak, harus bisa mengontrol banyak orang. Jadi kalau dia tidak percaya dengan dirinya sendiri, bagaimana dia akan melakukan hal itu? Orang pun juga nggak akan percaya sama dia, orang pun juga nggak ada yang mau mengikuti kata-kata dia, karena dia nggak percaya diri. Ya, itu dia pengenalan kepemimpinan agribisnis. Banyak sekali hal yang dapat kita ambil dari kepemimpinan ini, karena setiap kegiatan yang dilakukan sehari-hari pasti ada seorang pemimpin, misalnya di rumah, di sekolah, di pertemanan, pasti ada yang lebih dominan, pasti ada pemimpin lah di situ. Jadi pandai-pandai kita adalah memilih pemimpin, termasuk misalnya keluarga. Dalam memilih suami harus dipilih secara benar-benar, karena dia seorang pemimpin untuk kita ke depannya. Ya, itu tadi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.